8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta. Vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela. Un pie en Venezuela. Venezuela mengambil ancang-ancang untuk berperang dengan Amerika Serikat. Hal ini setelah Washington meningkatkan kekuatan maritimnya di Laut Karibia, area perairan sekitar Venezuela. Amerika Serikat berdalih langkah itu dilakukan untuk memerangi ancaman kartel narkoba di Amerika Latin. Namun bagi pemerintah Venezuela, pengerahan armada militer AS dipandang sebagai bentuk tekanan internasional sekaligus ancaman terhadap kedaulatan negaranya. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam keras tindakan ini dan menyiagakan belasan ribu pasukannya di perbatasan. Seperti apa tensi panas yang sedang terjadi di sekitar Laut Karibia? Simak dalam video berikut. Amerika Serikat mengerahkan kapal perang dan ribuan personelnya di perairan sekitar Venezuela. Alasannya, AS ingin melawan potensi ancaman dari kartel narkoba yang ada di Venezuela. Sampai video ini dibuat, ada sejumlah kapal tempur termasuk kapal selam yang dikerahkan ke Laut Karibia. Mengutip Newsweek, mereka termasuk kapal penjelajah berpeluru kendali USS Lake Erie, kapal selam serang cepat bertenaga nuklir USS Newport News, kapal perusak kelas Ouryburg USS Gravely, USS Jason Dunham, dan USS Samson. Ada juga kapal tempur pesisir USS Minneapolis St. Paul dan kapal serbu amfibi USS Iwo Jima, USS San Antonio, dan USS Fort Lauderdale. Amerika Serikat juga mengerahkan sekitar 4.500 personel, termasuk lebih dari 2.000 marinir. Tambahan 3 kapal serbu amfibi akan memasuki wilayah perairan Karibia minggu ini, mengutip laporan dari Associated Press. Pengerahan kapal perang ini juga telah dikonfirmasi oleh Kepala Operasi Angkatan Laut AS Laksamana Derek Cloud. Meski sudah menempatkan pasukan, pejabat AS belum mengisyaratkan rencana untuk invasi darat. Lalu sebenarnya apa alasan AS mengerahkan armada perang ke Laut Karibia ini? Jadi Amerika menuding Venezuela menjadi pusat transit utama pengiriman kokain ke Amerika Utara dan Eropa. Al Jazeera melaporkan AS menyasar kelompok kriminal kuat, khususnya kelompok penyelundup kokain kartel de los Soles. Pihak pemerintahan Trump menggolongkan kelompok itu sebagai organisasi teroris dan Maduro dituding memimpin kelompok tersebut. Klaim ini segera saja ditentang oleh Caracas, yang menuduh hal itu hanya klaim untuk membenarkan tindakan AS yang menentang pemerintahan Maduro. Hubungan kedua negara dilanda ketegangan selama puluhan tahun. Gedung Putih menolak mengakui kepresidenan Maduro sejak 2019 dan lebih memilih pemimpin oposisi Juan Guaido. Maduro juga menuduh Washington menawarkan hadiah sebesar 50 juta US dollar atau sekitar 819 miliar rupiah bagi siapa yang dapat menangkapnya atas dugaan pelanggaran narkoba. Upaya ini disebut Maduro sebagai cara AS untuk mengubah rezim di negaranya. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam keras pengerahan kapal dan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat ke dekat negaranya Senin 1 September 2025. Maduro mengklaim kehadiran 8 kapal militer AS dengan 1.200 rudal yang menargetkan negaranya sebagai ancaman terbesar dalam 100 tahun terakhir. Esta rueda de prensa es muy importante porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear
apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta. Absolutamente criminal. Bahkan Maduro mengancam akan mendeklarasikan republik bersenjata jika Amerika Serikat menyerang Venezuela. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez mengatakan negaranya siap untuk berperang jika Amerika Serikat berani memasuki wilayahnya. Adapun peringatan itu disampaikan Lopez di tengah meningkatnya ketegangan antara Venezuela dan AS. Dalam pidatonya di Caracas pada Minggu 31 Agustus 2025, Lopez menyebut Amerika Serikat sebagai imperialis dari utara. Ia pun menegaskan Venezuela siap bertempur jika AS berani menginjakan kaki di wilayahnya. Por esa idea, le digo yo a los imperialistas del norte, nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar. Vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela. Un pie en Venezuela. Sebagai tindak lanjut, Venezuela telah mengerahkan 15.000 tentaranya ke perbatasan darat dengan Kolombia untuk menindak perdagangan narkoba dan geng kriminal lainnya. Sebelumnya, kantor berita Venezuela pada Kamis 28 Agustus 2025 melaporkan Maduro berterima kasih kepada Kolombia atas bantuan 25.000 personel militer ke perbatasan Kolombia-Venezuela untuk memberantas geng narkotika. Maduro juga menyerukan penguatan milisi nasional Bolivaria, sebuah pasukan pembantu sipil yang diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata. Ini sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menggalang dukungan nasionalis melawan ancaman eksternal. Venezuela bersiap di tepi jurang perang. Armada kapal perang Amerika sudah merapat di Karibia, lengkap dengan kapal selam bertenaga nuklir dan ribuan marinir. Amerika menyebut ini bagian dari perang melawan kartel narkoba. Namun bagi Caracas, langkah itu adalah bentuk tekanan yang mengancam kedaulatan. Maduro menyebut kehadiran kapal dengan ribuan rudal itu sebagai ancaman terbesar dalam 100 tahun terakhir. Sebanyak belasan ribu tentara telah dikerahkan ke perbatasan, milisi sipil diperkuat, dan sekutu regional dirangkul. Ketegangan ini bukan sekadar perseteruan dua negara, tapi babak baru dalam sejarah panjang benturan Amerika Latin dengan Amerika Serikat. Dan kini Laut Karibia kembali jadi panggung adu kuasa yang bisa mengguncang jauh melampaui batas perairannya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.